Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Gimantara, NIM 195211106. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan persoalan dari ujian akhir semester PMPN, produksi PMPN pada nomor 1 ini, yaitu model genetika bioreaksi monod. Nah, di sini dapat dilihat ada persamaan ds per dt sama dengan negatif ksx per ks plus s, dan persamaan diferensial keduanya dx per dt sama dengan y ksx per ks plus s dikurang dx. Dengan kondisi batas s pada t sama dengan 0 itu sama dengan 10, berarti 1106. Berarti 10.106. Nah, kemudian pada x ketika t sama dengan 0, nilai x-nya sama dengan 106. Nah, kita tulis saja di sini persamaannya. ds per dt sama dengan negatif ksx per ks plus s. Kemudian persamaan keduanya dx per dt sama dengan y dikaliin ksx per ks plus s min dx. Nah, kondisi batasnya kita dapat tulis ketika s sama dengan 10.106. Kemudian ketika t sama dengan 0, nilai x-nya sama dengan 106. Nah, kemudian di sini ada variabel-variabel yang diketahui, yaitu yang pertama itu ada K, nilai K maksimum specific uptake rate of the substrate. Nah, ini K itu nilainya adalah 5. Kemudian di sini ada KS, Half saturation constant for growth, itu sama dengan 20 nilainya. Kemudian ada Y, yield, ini sama dengan 0,05. Kemudian ada nilai B, B di sini sama dengan 0,01. Oke, kita atur dulu untuk asumsi step size. Di sini menggunakan metode Runge-Kutta order path. Nah, berarti kita tentukan dulu step size-nya, yaitu saya di sini menggunakan 0,1. Nah, kemudian untuk Runge-Kutta kita susun dulu tabelnya. Untuk T ini kondisinya kondisi apa ya? X-nya gitu, kalau D per dx-nya, X-nya di sini. Fungsi waktu. Nah, kemudian ada S dan ada X. Nah, di Runge-Kutta sendiri itu ada, untuk merumuskan itu ada K1, K2, K3, K4. Nah, karena ini ada dua variabel Y, di sini S dan X, berarti kita tambahkan variabel lagi untuk mendukung ini, berarti ada L1, L2, L3, dan L4. Nah, nah, tadi kan di kondisi batas itu ditentukan T-nya sama dengan 0. Nah, ketika T sama dengan 0, S-nya itu 10.106, X-nya itu 100. Nah, sudah di sini. Nah, kita lihat dulu di sini ada untuk rumus K1-nya, itu kita masukkan saja rumusnya. Karena tidak ada variabel XI, maka kita masukkan YI di kedua Y, berarti ada dua Y. Berarti ada dua kondisi. Nah, di sini kan ada X dan X. S dan X. Nah, berarti negatif K ini kita kunci, kemudian dikalikan S, S, kemudian dikalikan X. Nah, dibagi
kita kurungin karena ini menyebut dikali KS ini kita kunci KS karena nanti pas di drag biar nggak lari, kemudian ditambah nilai S. Nah, hasilnya sama. Nah, kemudian untuk L1 sama, tapi L1 dengan persamaan yang kedua. Nah, L1 ini berarti Y, atau yield-nya nih, kita kunci yield-nya, kemudian dikalikan. Nah, dikalikan. Ini bisa dikurungin, bisa enggak. Nah, kebetulan saya tidak kurungin, dikalikan K yang ini, kita kunci. Kemudian dikalikan dengan S, kalikan lagi dengan X, kemudian dibagi dengan KS, kita kunci KS-nya, ditambah S, kemudian sudah ini berarti dikurang B. Nah, B ini terus kita kunci lagi B-nya, dikalikan dengan X. Nah, dapatlah nilainya sekian. Mohon maaf, ini ada kesalahan, jadi ini kita kurang saja. Sebenarnya nilainya beda. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Di sini berarti untuk L1-nya tadi saya salah mengurungkan. Harusnya kurungnya itu untuk ini saja KS per KS plus X. Tadi saya mengurungkan bersama BX-nya. Nah, dapatlah hasilnya sekian. Kemudian K2-nya kita lanjut. Nah, karena tidak ada variabel X lagi, kita pakai yang YI plus setengah K1H. Nah, ini sama dengan negatif K. Kita kunci. Kemudian dikalikan dengan karena di sini S-nya kita ganti, berarti dalam kurung saja. S ditambah 0,5 dikalikan dengan K1 dikalikan dengan H, dan kita kunci. Hanya tutup. Kemudian dikalikan lagi dengan X, X-nya kita ganti. X ditambah 0,5. Karena setengahnya kita langsung jadikan 0,5, dikalikan supaya mudah. 0,5 dikalikan dengan L1 dikalikan dengan step size. Kita tutup. Dan kita tutup lagi. Nah, langsung kita bagi, kita tutup lagi. KS, kita kunci KS, plus, kita kurungin S. Nah, S-nya ini kita ganti tadi. S, berarti ditambah 0,5 dikalikan S tadi 0,5 dikalikan K1 dikalikan dengan H. Kunci. Nah, kita enter. Nah, dapatkan segini. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, sudah seperti ini. Kita lanjut. Tadi ada kesalahan di pengurungan saya. Nah, tapi sekarang sudah lengkap untuk pengurungnya. Kemudian kita next ke L2. Nah, untuk L2 itu kita pakai persamaan kedua, berarti yield dikalikan dalam kurung kan yield dikalikan dalam kurung
tadi K. Nah, K yang ini. Tutup. Kita kunci. K. Yang kita kalikan dengan tadi ini K dikali S dikali X. Nah, S-nya diganti. Sekarang S-nya itu menjadi S ditambah dengan 0,5 dikalikan K2, kan S sampai K1, ini karena masih L2, kemudian dikalikan dengan step size. Terus kita tutup, kita kunci maksudnya. Kemudian dikali dengan X, berarti X ditambah 0,5 dikali, karena ini berarti L hubungannya, kemudian dikalikan dengan L ya, berarti L dikalikan dengan step size. Ini kita kunci. Nah, tutup. Terus kita bagi dengan KS ya, KS yang ini. Kita kunci. Ditambah, nah S-nya kan kita berubah lagi nih. Nah, S-nya itu berarti S ditambah, nah S ditambah 0,5 dikalikan K1 dikalikan H. Hanya ini step size. Kemudian kita kunci. Tutup. 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 Karena tadi pembagiannya berbeda ya. Kemudian dikurangi dengan B. Kita kunci B-nya dikalikan dengan X. Nah, X ini kita ganti dengan X ditambah 0,5 dikalikan L1 dikalikan dengan step size. Belum ke. Nah, tutup kurung sekali saja. Nah, sudah begini kita enter. Nah, dapatkan 25. Nah, kemudian untuk K3 itu sama seperti K sebelumnya. Nah, untuk K3 ini, kita mohon maaf. Untuk K3, berarti kita pakai ini. Nah, berarti sama ya, berarti negatif. K ini tuh negatif K ini. Kemudian kunci, kemudian dikalikan S. S ditambah 0,5 dikalikan 0,5 dikalikan dengan 0,5 dikalikan dengan K2, karena S kan hubungannya dengan K2. Kemudian dikalikan dengan step size. Nah, step size-nya kita kunci. Oke, cukup, tutup. Dikalikan dengan X ditambah 0,5 dikalikan L2 dikalikan step size, terus kemudian kita kunci. Aduh, maaf. Nah, yang ini. Nah, ini kemudian kita kunci. Nah, 14, kemudian kita tutup kurung, kita bagi, kita buka kurung, KS. Nah, ini kita tutup dulu, kita kunci maksudnya, terus ditambah dengan S. S itu ditambah 0,5 dikalikan
0,5 dikalikan S itu berarti K2, kemudian dikalikan dengan step size. Kita kunci. Kita tutup kurung, tutup. Nah, enter. Nah, ini negatif 535. Nah, kemudian L3 itu sama seperti L2 yang tadi, sama dengan Y ini. Kemudian kita kunci Y-nya, kali dalam kurung. Ada K. Kita kunci juga. Dikalikan dengan S. K-nya dikalikan dengan S. Ini. K-nya berarti kan K dikalikan dalam kurung. Maksud saya S. Kemudian ditambah dengan 0,5 dikalikan 0,5 dikalikan K1, K2 maksud saya, kemudian dikalikan step size. Ini kunci. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian dikalikan lagi dengan X. X ditambah 0,5 dikalikan L2 dikalikan step size. Kunci. Tutup. Nah, sudah seperti ini. Kita bagi. Kita bagi dengan KS. Kita kunci. Ditambah dengan S. S ditambah 0,5 dikalikan dengan K2 dikalikan dengan H. Ditutup. Nah, kita tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, dikurang B, ini B, dikalikan dengan dalam kurung, X ya berarti, X ditambah 0,5 dikali L2 dikalikan step size. Nah, kemudian kita lock, tutup, enter. Nah, 25,6. Oke, baik, kita ke keempat sekarang. Keempat itu sama dengan negatif K, kita tutup, dikalikan dengan, maaf, dikalikan dengan X, S dulu ya, berarti S dulu. S, sebentar, ini sudah beda rumus, berarti tinggal kita, berarti ya satunya itu tinggal ini, S, kan, ditambah dengan K3, K3-nya ini dikalikan dengan step size. Ini kita kunci. Nah, terus kita tutup kurung. Nah, kita kalikan lagi dengan X. X ditambah L2. Mohon maaf. L3 maksudnya. L3 dikalikan dengan step size. Baik, kita tutup. Kemudian dibagi dengan ini tadi KS plus S berarti KS. Kita tutup. Ditambah dengan S itu S. Ditambah K3 dikalikan step size. Nah, tutup. Nah, tutup dulu kurungnya. Nah, kita enter. Nah, sudah 541. Negatif 541. Nah, sekarang L4. L4 itu sama dengan, sama kayak tadi ya. Berarti Y-nya ini. Kita tutup, kita kunci maksudnya. Kita kalikan dengan S. Yang ini. Kita kalikan K dulu ya maksudnya. Dengan K. Kemudian K-nya ini dikalikan dengan S. S-nya ini, kemudian S itu ditambah K3, dikalikan dengan step size. Kunci, kemudian kita tutup. Kemudian dikalikan lagi dengan, maaf, ini tadi belum kita tutup ya. Untuk B9 itu nilai K. Nah, kemudian untuk ini, bentar.
Ini untuk X, berarti X ditambah dengan L3 dikalikan dengan step size. Step size, kita kunci step size-nya. Baik, sudah dibagi dengan KS plus X. KS, kita kunci KS ditambah S. S-nya itu S ditambah K3 dikalikan dengan step size. Nah, kita tutup. Nah, dikurangi dengan B dikalikan dengan X. X-nya itu X ditambahkan K3, L3 maksud saya, karena X ya, dikalikan dengan step size. Nah, sudah gini, kita kunci dulu. Nah, enter. Nah, sekarang 26. Kemudian, untuk S yang kedua, ini untuk T sama dengan 1, itu sama dengan, kita lihat rumusnya nih. Berarti Y1 ditambah 1/6 dikali dalam kurung K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4 untuk kurung dikalikan H. Kita kunci. Nah, sudah, kemudian kita tutup kurung dulu. Nah, enter. Dan yang ini juga sama, Y atasnya ditambahkan 1/6 dikalikan dalam kurung K1 L1 ditambah 2 kali L2 ditambah 2 kali L3 ditambah L4 tutup kurung dikali H, tutup kurung lagi. Nah, enter. Nah, sekarang kita tinggal drag. Maaf, ini tadi ini ya, berarti sama dengan atasnya ditambah step size. Nah, begini. Terus kita tarik saja ke bawah. Oh, mohon maaf, ada kesalahan. Dari sini ada kesalahan. Mohon maaf, ini tadi harusnya dikunci dulu. Nah, seperti ini. Tarik saja. Mohon maaf, ini ada kesalahan lagi di sini. Baik, tadi ada sedikit kesalahan ya, pas ada di proses mengunci variabel-variabel yang tetap. Kemudian kita sudah mendapatkan nilainya seperti ini. Saya iterasi sampai di T sama dengan 21,7. Kemudian kita sekarang membuat grafik. Cara membuat grafik, kita insert. Kemudian insert itu kita ambil yang ini. Kemudian yang garis melengkung ini. Nah, ini kita ganti dulu, select data, kemudian kita remove aja semua. Kita ulang prosesnya. Nah, prosesnya itu kita add X, X-nya itu adalah T, nilai T, kita drag dari sampai 21,7, kemudian Y-nya itu nilai S. Nah, nilai S itu dimulai dari sini. Drag ya ke bawah sampai 21,7. Ini kita oke. Kita tambah lagi. Sekarang hubungan T dengan X.
variabel X yang tadi. Nah, kemudian variabel Y-nya adalah X. Sumbu Y maksud saya. Nah, selesai. Oke, langsung kita oke saja. Nah, lihat, nah grafiknya seperti ini, kita bisa lihat. Nah, dia seperti hampir mendekati sama, tapi semakin lama, semakin iterasinya dilanjutkan, malah semakin melebar. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.